Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafika Rusdiana, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Lamongan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah, tentunya saya sebagai guru harus bisa berperan sebagai model atau mentor yang mampu memberikan teladan bagi murid. Karena sebelum menerapkan budaya positif kepada anak, guru terlebih dahulu harus bisa memperbaiki dirinya. Dengan begitu, budaya positif yang akan diterapkan kepada anak bukan hanya sekedar wacana biasa dan tempelan poster yang hanya dilihat dan dibaca, akan tetapi anak bisa mengerti makna dan menjadi dorongan dari hati murid dalam melakukan budaya positif. Untuk mewujudkan budaya positif, terdapat konsep-konsep inti yang perlu diperhatikan dan diterapkan seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Berdasarkan pemikiran KHD, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, disiplin positif adalah upaya kontrol diri untuk mewujudkan sesuatu yang positif dan penuh kesadaran dari diri sendiri. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, 2. Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dalam menanggapi motivasi perilaku manusia, sebaiknya sebagai guru hendaknya mampu mengidentifikasi motivasi perilaku apa yang dimiliki murid. Jika motivasi perilaku murid untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi tersebut masih bersifat eksternal dan sementara. Maka peran guru adalah selalu menstimulasi siswa dengan bimbingan dan arahan serta contoh konkret dalam berperilaku supaya muncul kesadaran diri atau dorongan dari diri sendiri untuk berperilaku positif seperti motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Supaya untuk memunculkan motivasi internal, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu 1. Posisi guru sebagai penghukum, 2. Posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah, 3. Posisi guru sebagai teman, 4. Posisi guru sebagai pemantau, dan 5. Posisi guru sebagai manajer. Di antara 5 posisi kontrol, sebaiknya guru mengambil posisi sebagai manajer, yang mana dalam penerapannya guru berbuat suatu penyelesaian masalah bersama murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya yang menyimpang agar memperoleh solusi penyelesaian masalah dari dirinya sendiri. Maka posisi manajer yang dilakukan guru akan mengacu pada tahapan segitiga restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil dengan usaha dirinya sendiri. Guru yang mengambil peran dalam posisi manajer menggunakan segitiga restitusi untuk penyelesaian masalah. Dalam penerapan segitiga restitusi terdapat 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Adapun tujuan dari segitiga restitusi yaitu mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun keterkaitan materi budaya positif dengan materi sebelumnya, yaitu kaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan memudahkan dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembang anak sesuai kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kaitan budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2,
yaitu budaya positif dapat terwujud jika guru penggerak mampu menanamkan dan melakukan nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dari 5 nilai tersebut mengandung perilaku positif yang dapat mendukung terwujudnya budaya positif di sekolah. Kaitannya budaya positif dengan visi guru penggerak pada modul 1.3, yaitu dalam visi guru penggerak perubahan yang diharapkan yaitu terbentuknya budaya positif agar terwujudnya sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dapat dilakukan dengan membuat prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selama mempelajari konsep-konsep inti budaya positif yang terdiri dari disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, saya jadi memahami bahwa dalam budaya positif ternyata terdapat prosedur-prosedur yang menjadi acuan bagi guru ataupun warga sekolah dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan tentunya itu menjadikan kesadaran bagi saya sebagai guru untuk lebih memaknai arti mendalam tentang budaya positif di sekolah, dan tentunya akan saya tularkan dengan rekan guru lainnya. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya yaitu ketika saya memahami motivasi perilaku manusia tentang hukuman dan penghargaan, ternyata itu bersifat sementara dan memberikan dampak kurang baik bagi murid dalam melakukan disiplin positif karena bersifat motivasi eksternal yang suatu waktu dapat berubah dan tidak menetap dalam diri murid. Setelah memahami materi budaya positif, perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai pembuat merasa bersalah, yang itu justru membuat anak menjadi kurang percaya diri dan takut pada dirinya sendiri atau merasa kecewa. Seharusnya posisi kontrol yang saya ambil yaitu sebagai manajer dengan cara menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Saya sering menangani siswa yang bertengkar dengan teman, tidak memperhatikan ketika belajar, dan ramai ketika pelajaran sedang berlangsung. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat bersemangat dan menjadi suatu motivasi juga tantangan bagi saya untuk memperbaiki suasana belajar dengan menerapkan nilai budaya positif. Hal baik yang mulai terlihat adalah murid-murid mulai muncul kesadaran terkait budaya positif ketika belajar di kelas maupun dalam berinteraksi dengan teman. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol saya sebagai pembuat merasa bersalah menjadi posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dengan baik dan efisien. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan adalah sebagai pembuat merasa bersalah. Perasaan saya tidak enak dengan anak karena membuat rasa percaya diri anak menurun dan anak menjadi kecewa pada dirinya dan menyebabkan rasa murung. Setelah mempelajari modul ini, saya tersadar dan mulai melakukan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan menyadari pentingnya memahami perasaan murid dan berkomunikasi secara baik untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan tahapan segitiga restitusi, akan tetapi tidak lengkap.
Jadi sebelumnya tahapan yang saya lakukan yaitu tentang tahapan validasi tindakan yang salah saja dengan pertanyaan, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara pihak sekolah dengan orang tua atau wali murid supaya budaya positif ini tidak berhenti hanya di sekolah saja, akan tetapi bisa menjadi pembiasaan positif di rumah ataupun di lingkungan sekitarnya dan dimanapun murid berada. Demikian penyampaian koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.